Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, serta salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara istilah di dalam ulumul Quran adalah ayat hadari dan ayat safari. Ayat hadari adalah ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau di dalam rumah, tidak sedang dalam perjalanan. Sedangkan ayat safari adalah ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau dalam suatu perjalanan. Memang ada beberapa istilah di dalam ulumul Quran kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang mengistilahkan ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah yaitu ayat-ayat yang diturunkan ketika beliau berada di Mekah, dan ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan ketika beliau berada di Madinah. Meskipun pendapat ini kemudian disempurnakan dengan periodisasi, yaitu ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan pasca hijrah ke Madinah. Sehingga meskipun ayat itu diturunkan di Mekah misalnya, tetapi ketika itu beliau sudah hijrah ke Madinah, maka ayat itu juga dinamakan ayat Madaniyah, seperti ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam sebagai agama, yaitu ketika beliau berada di Arafah ketika melaksanakan haji wada, turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Baiklah, kembali pada pembahasan ayat hadari dan ayat safari. Ayat hadari saya sampaikan kembali adalah ayat-ayat yang diturunkan ketika beliau di rumah, tidak sedang melakukan perjalanan. Sedangkan ayat safari adalah ayat yang diturunkan ketika beliau dalam perjalanan. Di antara contoh ayat hadari, yaitu ayat yang diturunkan ketika beliau berada di rumah, adalah ayat yang menjelaskan tentang zihar. Zihar adalah suatu pernyataan suami kepada istrinya, misalnya dengan perkataan anta alayya ka zahri ummi, kamu terhadap aku adalah seperti punggung ibuku. Yang dimaksud kamu terhadap aku seperti punggung ibuku adalah statusnya, bahwa ibuku adalah orang yang haram aku lakukan sesuatu yang halal bagi seorang istri. Artinya sudah tidak akan melakukan hubungan seksual dan lain-lain. Ini bagian dari tolak zihar. Peristiwa ini terjadi ketika seorang perempuan, yaitu Haulah binti Tha'labah. Kita tahu Tha'labah adalah orang yang pernah membangkang kepada Rasulullah SAW ketika memiliki kambing yang banyak untuk diambil zakatnya, kemudian beliau menolaknya. Namun beliau memiliki seorang wanita solihah namanya Haulah.
Haulah ini pada suatu ketika dia diajak melakukan hubungan seks dengan suaminya. Namun saat itu beliau sedang dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah, sholat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti pada saat itu Haulah binti Tha'labah menolak sementara. Tetapi apa yang dilakukan oleh suaminya? Dia malah mengucapkan kalimat zihar, anti alayya kadhahri ummi, kamu status padaku adalah seperti punggung ibuku. Artinya aku sudah tidak akan melakukan hubungan kepada kamu, termasuk hubungan seksual. Peristiwa ini adalah sangat mengecewakan Haulah binti Tha'labah karena dia telah melahirkan anaknya yang banyak. Dia sudah merasa tua. Apabila dia dizihar, apabila dia ditolak, dia memikirkan anaknya. Kalau kemudian ia diserahkan pada suaminya dan suaminya memiliki istri yang baru, maka anak-anaknya akan terlantar. Begitulah apabila dia pelihara sendiri, karena dia seorang wanita, dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk mendidik, membiayai anak-anaknya, maka anaknya pun akan terlantar. Terhadap peristiwa itu, dia melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan, ya Rasulullah, suamiku telah mentalak zihar kepadaku. Apakah itu masih berlaku bagi kami? Maka Rasulullah menjawab, iya, itu adalah zihar, dan zihar itu adalah tolak. Dan sampai saat ini belum ada ayat yang menasah, yang mengganti terhadap zihar ini. Maka kekecewaan itu bertambah bagi Haulah binti Tha'labah. Ya Rasulullah, kalau begini caranya aku sangat dirugikan. Aku telah lama dinikah oleh suamiku, aku telah melahirkan banyak anak dari suamiku, dan aku kini telah menjadi tua. Bagaimana nasib anak-anakku ya Rasulullah kalau hukum ini tetap berlaku bagiku? Anakku apabila dipelihara, diasuh oleh suamiku kawin lagi, maka anak-anakku akan terlantar. Apabila diasuh oleh saya ini nggak punya penghasilan ya Rasulullah, bagaimana pembiayaan pendidikan anak-anak saya? Oleh karena itu ya Rasulullah, saya mohon ayat ini untuk dikonsultasikan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada perubahan terhadap hukum zihar terhadap diriku? Kemudian Haulah binti Tha'labah pulang, dan pulangnya dia kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, betapa sulitnya aku menghadapi masalah ini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan perintah kepada Nabi-Mu agar merubah hukum zihar terhadap diriku. Pada saat Haulah binti Tha'labah melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW membawa wahyu. Dan ketika itu Nabi sedang berada di rumah. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini adalah contoh dari ayat Hadri. Oleh karena itu, mengkaji Al-Quran memang tidak mudah. Kita harus berusaha memiliki ilmu-ilmu yang bertautan terhadap ulumul Quran. Kita mengetahui asbabun nuzulil Quran. Kita mengetahui ayat ahkam. Kita mengetahui ayat yang mujmal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan kita memiliki khazanah keilmuan, maka insya Allah kita akan mengkaji Al-Quran tidak sembarangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.